Ganjar Pranowo bukan siapa-siapa. Ditulis oleh Anggara Kasih, dilansir dari sewor.com. Ada yang mengatakan Ganjar Pranowo bukan siapa-siapa. Loh, memang Ganjar itu orang biasa. Bapaknya hanya polisi berpangkat rendahan dan ibunya penjual bensin eceran. Rumahnya hanya kontrakan dan dengan 5 saudaranya, ia telah miskin sejak lama dalam kandungan. Tapi tekadnya yang kuat mengantarkannya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kesukaannya membaca buku-buku Soekarno menjadikannya aktivis mahasiswa yang terlibat dalam gerakan-gerakan melawan Soeharto. Melalui GMNI, Ganjar menjadi marheni sejati. Tak heran, selepas kuliah ia memutuskan meniti karir politik dari bawah dengan nyantrik langsung pada Taufik Kimas. Ganjar yang mengidolakan Megawati Soekarno Putri sejak mahasiswa lalu menjadi pengawal putri sang proklamator itu, melewati berbagai prahara politik dari peristiwa Kuda Tuli, lengsernya Soeharto, hingga PDI Perjuangan berhasil mengikuti pemilu pada tahun 1999. Tapi orang baru mengenal Ganjar saat dirinya menjadi anggota DPR RI periode 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai 2014. Di akhir periode kedua, Megawati menugaskannya maju di Pilgub Jateng 2013. Begitu dilantik sebagai gubernur, Ganjar langsung menggebrak dengan memberantas berbagai pungli di sejumlah sektor. Yang paling fenomenal adalah sidak di Jembatan Timbang Subah pada 27 April 2014. Ini tidak hanya soal pungli petugas yang melibatkan uang 20.000, tapi berefek pada terhentinya putaran uang haram di seluruh jembatan timbang di Indonesia. Berkat sidak Ganjar, Kementerian Perhubungan mengevaluasi sistem operasional jembatan timbang menjadi modern dan bersistem digital, serta terkoneksi online. Seluruh sopir truk dari Jawa, Bali, hingga Sumatera berterima kasih kepada Ganjar karena membebaskan mereka dari pungli yang menggerogoti penghasilan mereka. Gebrakan berikutnya adalah memutus jual beli jabatan di Pemprov Jateng. Ganjar menerapkan sistem lelang jabatan yang didahului tes kompetensi. Reformasi birokrasi di Pemprov Jateng diterapkan secara menyeluruh. Tak ada lagi setoran dari bawah ke atasan, tak ada lagi pemotongan anggaran proyek, bahkan pejabat dilarang menerima hadiah atau parsel dari bawahan serta dari orang lain. Pada sektor pendidikan, Jateng kini menjadi rujukan untuk sekolah vokasi. Gara-garanya, Ganjar membangun sekolah menengah kejuruan atau SMK, khusus untuk siswa miskin berprestasi. Seluruh siswanya dia seramakan, mulai dari biaya hidup sehari-hari, seragam, buku, uang gedung, dan kegiatan belajar lainnya. Lulusan sekolah bernama SMK Jawa Tengah ini menjadi rebutan, karena tak hanya berprestasi, tapi juga memiliki mental, moral, dan attitude yang baik. Jateng juga provinsi pertama yang menerapkan kurikulum pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah. Dengan populasi anak muda di Jateng mencapai 70% lebih, provinsi ini akan menjadi penyumbang terbesar untuk generasi Indonesia yang tidak permisif pada perilaku koruptif. Berkat ini, Pemprov Jateng diganjar penghargaan anti korupsi dari KPK 3 kali berturut-turut, dari 2015, 2016, dan 2017. Pada tahun 2020, Jateng kembali menyabet 4 penghargaan dalam upaya pengelolaan LHKPN dan pengendalian gratifikasi terbaik dari KPK. Beragam inovasi dan terobosan Ganjar juga mengantarkan Jateng meraih juara perencanaan pembangunan terbaik dari Bappenas. Tidak sekali, tapi 2 kali berturut-turut, dari 2019 hingga 2020. Ganjar juga dikenal gubernur yang jarang ditemui di kantor. Aktivitasnya setiap hari keliling dari kabupaten ke kabupaten, dari mengunjungi nelayan di pesisir hingga petani di desa pelosok atau pucuk gunung di seluruh Jateng.
Seringkali ia menginap di suatu desa hanya untuk bisa cangkrukan dengan warga hingga tengah malam. Ia punya program ngopi bareng, yakni ngobrol di angkringan atau emperan rumah warga. Pesertanya beragam kalangan, dari warga desa hingga LSM, dari pelajar, komunitas perempuan hingga difabel. Dari situlah beragam masalah dibahas dan dicarikan solusinya. Sejak periode pertama hingga pandemi melanda, Ganjar aktif keliling dari sekolah ke sekolah. Mungkin Ganjar adalah gubernur pertama dan satu-satunya yang aktif mengajar anak-anak dari SD hingga SMA. Selama 2 jam di setiap sekolah, ia mengajarkan pengetahuan tentang keindonesiaan, kepemimpinan, sejarah pendiri bangsa, budi pekerti, anti korupsi, dan anti narkoba. Pelajar betah berjam-jam bersama Ganjar karena pembelajarannya 2 arah, dibungkus diskusi yang diselingi tebak-tebakan dan canda tawa. Namun, Jawa Tengah adalah provinsi yang sangat luas. Ada 35 kabupaten dan kota dengan populasi 36,2 juta jiwa pada sensus 2020. Untuk menyapa lebih banyak warga, Ganjar memanfaatkan media sosial. Ia membagi informasi, mensosialisasikan program kerja, menerima laporan, aduan, dan masukan dari warga. Tengok saja Twitternya, dari laporan bencana, pelajar tak bisa bayar sekolah, ijazah siswa ditahan, warga sakit tak bisa berobat, hingga kakek terlantar di emperan toko. Semua ia bantu dengan cepat. Ia memaksimalkan relawan TKSK untuk menindaklanjuti semua laporan itu. Tiap kali laporan masuk, relawan langsung menuju lokasi untuk meninjau kondisi sebenarnya. Jika kondisi darurat, orang sakit misalnya, 1 mobil ambulan langsung dikirim untuk membawa pasien ke rumah sakit terdekat. Tapi apakah semua persoalan di Jawa Tengah terselesaikan oleh Ganjar? Tentu tidak. Gubernur punya keterbatasan kewenangan. Otonomi daerah telah membagi tugas pokok dan fungsi setiap pejabat daerah. Ada banyak kewenangan yang tak bisa ditembus Ganjar karena peraturan perundang-undangan. Namun koordinasi dan komunikasi intens dengan bupati atau wali kota, serta lobi Ganjar yang kuat di pusat, inilah yang mempermudah penyelesaian persoalan. Contohnya, Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, belasan tahun dan 3 gubernur tak bisa menyelesaikan. Namun ketika Ganjar datang, bandara yang sempat dicap terburuk se-Nusantara itu berubah menjadi megah dan membanggakan. Memang bukan Ganjar yang membangun, tapi PT Angkasa Pura dengan anggaran dari pemerintah pusat. Namun tanpa Ganjar yang melobi berbagai pihak, menyatukan berbagai kepentingan dan mengerem ego masing-masing sektor, Bandara Semarang akan tetap begitu-begitu saja sampai sekarang. Berkat Ganjar pula, Jateng membangun 2 bandara baru, Bandara Ngloram di Polora dan Bandara Jenderal Sudirman di Purbalingga. Jalan tol Trans Jawa pun semakin cepat terlaksana. Setelah tol dari Brebes hingga Semarang dan Semarang ke Solo tersambung, kini Ganjar mengakselerasi tol Semarang-Demak, tol Bawen Jogja, dan tol Solo Jogja. Harapannya, konektivitas yang semakin lancar akan semakin mengangkat perekonomian Jawa Tengah. Situasi kondusif dan jaminan keamanan dari pemimpin daerah juga menarik investasi semakin banyak datang. Pernah dengar ratusan pabrik di Jabodetabek dan Jabar rame-rame pindah ke Jateng? Itulah efeknya. Pemerintah pusat juga mempercayakan pembangunan kawasan industri terpadu Batang. Baru 3 bulan diresmikan, sudah ada 1 pabrik kaca internasional yang memastikan membangun pabrik di Batang. Kelak di kawasan ini akan berdiri pabrik-pabrik skala internasional yang menyedot tenaga kerja puluhan ribu dan jelas menjadi daya ungkit ekonomi luar biasa. Di luar kerja-kerja kegubernuran, Ganjar adalah pribadi bersahaja dan religius yang akrab dengan para pemuka agama. Ganjar rutin menggelar jateng bersolawat, rajin mengunjungi para kiai dan habib,
membina hubungan baik dan saling menghormati dengan para romo, pendeta, pemuka agama Buddha, Hindu, Konghucu, hingga penganut aliran kepercayaan. Ganjar percaya kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan yang baik adalah pilar kedamaian bangsa. Itulah mengapa ia sangat keras menolak intoleransi dan radikalisme. Belum ada gubernur lain, terutama di Jawa, yang setegas Ganjar dalam perang melawan ideologi yang menolak Pancasila. Namun, perang ini bukan dilakukan membabi buta. Upaya melalui jalur pendidikan dan gerakan secara persuasif dikedepankan. Tentu, kalian pernah menonton di medsos Ganjar ketika mengunjungi para ex-narapidana terorisme, bukan? Sejuk sekali melihat seorang gubernur bisa ngobrol dan bercanda dengan mereka yang dulu membuat bom dan meneror negara. Semua itu terjadi karena Ganjar tak pernah menganggap dirinya sebagai pejabat atau atasan. Pada bio di akun Twitternya, ia menuliskan, "Tuanku, ya rakyat, gubernur cuma mandat." Karena hakikatnya, setiap pemimpin adalah pelayan masyarakat. Wabil khusus bagi Ganjar, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya, ibaratnya adalah jembatan. Dia jembatan antara pusat dan daerah, jembatan antara rakyat dan birokrat, jembatan antar kalangan dan kelompok, baik agama, sosial, hingga organisasi kemasyarakatan. Jembatan untuk Jateng yang dulu tertinggal menjadi provinsi yang penuh optimisme, menyambut segala perubahan. Ganjar, sang jembatan perubahan.